Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang kali ini akan mempresentasikan mengenai model keterpaduan fragmented, nested, dan sequenced yang beranggotakan Firda Amalia Aziza, lalu ada Pia Septiani dan Tuti Rahmayanti. Topik presentasi kita kali ini terdiri dari pengertian pembelajaran terpadu, lalu ada pengertian fragmented, nested, dan sequenced, lalu ada karakteristik, kelemahan dan kelebihan, dan terakhir yaitu penerapan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu itu sendiri merupakan suatu model pembelajaran yang membawa pada kondisi pembelajaran yang relevan dan bermakna untuk anak. Pembelajaran terpadu merupakan media pembelajaran yang secara efektif membantu anak untuk belajar secara terpadu dalam mencari hubungan-hubungan dan keterkaitan antara apa yang telah mereka ketahui dengan hal-hal baru atau informasi baru yang mereka temukan dalam proses belajarnya sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian dari model fragmented. Model fragmented atau terpisah merupakan kurikulum di mana bahan pelajaran disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang utuh tanpa ada keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran tampak sebagai satu kesatuan dalam bidang studi itu sendiri, memiliki ranahnya masing-masing dan tidak ada usaha untuk menyatukannya. Model fragmented menjaga agar suatu mata pelajaran terjaga keaslian dan kemurniannya, tidak tercampuri dengan mata pelajaran yang lainnya. Oleh karena itu, model ini menyiapkan seorang guru yang betul-betul pakar atau ahli di bidang mata pelajaran yang ia ajarkan, dan mampu mengajarkan, menggali, dan memahami materi tersebut secara luas dan mendalam. Pengertian model sarang atau nested. Model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek, kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep satu materi, tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi satu kesatuan. Dengan menggabungkan atau merangkaikan kemampuan tertentu pada ketiga cakupan tersebut, akan lebih mudah mengintegrasikan konsep dan sikap melalui aktivitas yang telah terstruktur. Selanjutnya yaitu pengertian sequenced. Menurut Fogarty tahun 1991, pembelajaran terpadu model urutan atau sequenced adalah beberapa topik dari suatu mata pelajaran diorganisasikan kembali dan diurutkan agar dapat bertepatan atau serupa. Demikian pula dalam pengajaran, guru mata pelajaran mengajar pada pelajaran yang berbeda secara berurutan. Pembelajaran terpadu model urutan atau sequenced ini, materi pelajarannya dipadukan dengan antardisiplin ilmu yang berbeda. Secara bahasa, sequenced adalah rangkaian urutan atau tingkatan. Sequenced adalah susunan bahan ajar yang terdiri atas topik atau subtopik, dan di dalam tiap topik atau subtopik tergantung ide pokok yang relevan dengan tujuan. Dengan artikulasi yang terbatas lintas disiplin, guru dapat mengatur kembali urutan topik sehingga unit-unit yang mirip bersinggungan dengan yang lainnya. Dua disiplin terkait dapat diurutkan sehingga isi bidang studi dari keduanya dapat diajarkan secara paralel, dengan melakukan pengurutan di mana topik-topik diajarkan aktivitas yang satu meningkatkan yang lain. Dengan pembelajaran terpadu model urutan atau sequenced, guru bidang studi dapat menyusun kembali urutan dari topik mereka sehingga kedua mata pelajaran itu dapat dipikirkan secara paralel, di mana urutan topik harus disusun terlebih dahulu. Topik pembelajaran yang ada dapat dipilih dan diurutkan mana yang harus didahulukan dari topik yang lainnya. Intinya, salah satu topik membawa yang lain sebaliknya. Dengan dibuat suatu urutan yang saling bersinggungan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, akan membantu siswa lebih mudah memahami terhadap apa yang disampaikan oleh guru.
Karakteristik model fragmented merupakan pengaturan kurikulum tradisional yang menentukan disiplin ilmu yang terpisah dan berbeda. Artinya, model ini memisahkan antara mana pelajaran yang satu dengan yang lebih baik waktu pelaksanaan pembelajaran. Meskipun pelajaran tersebut masih dalam interdisiplin ilmu kurikulum, model fragmented disebut juga kurikulum mata pelajaran terpisah. Separated subject kurikulum merupakan kurikulum yang bahan pelajarannya disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah yang satu dari yang lainnya. Karakteristik pembelajaran terpadu tipe nested atau tersarang. Menurut Depdikbud, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses yang mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu A. Holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. B. Bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut dengan skemata. Hal ini akan berdampak kepada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. C. Otentik. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Memahami dari hasil belajarnya mereka sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. D. Aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Di samping itu, pembelajaran terpadu menyajikan beberapa keterampilan di dalam suatu proses pembelajaran. Selain mempunyai sifat luas, pembelajaran terpadu memberikan hasil yang dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ciri-ciri atau karakteristik model pembelajaran sequenced. Berikut adalah ciri-cirinya. 1. Berpusat pada anak. Siswa lebih mudah memahami konsep karena adanya mata pelajaran yang saling berkaitan. 2. Konsep dari berbagai bidang studi disajikan dalam suatu proses pembelajaran. 3. Bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelemahan dan kelebihan fragmented. Kelemahannya yaitu ada 2. Yang pertama, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep 2 mata pelajaran yang berbeda. Nah, yang kedua, model ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep, perilaku, dan konsep yang dikuasai siswa. Untuk kelebihannya, 1. Bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. 2. Adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam suatu mata pelajaran. 3. Sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. 4. Guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pelajaran. Yang terakhir, materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Yang kedua, nested. Kelemahannya adalah dalam hal perencanaan. Jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa. Kelebihan nested.
Satu, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Dua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan fokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Yang terakhir, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Dan yang terakhir, sequenced. Kelemahannya, satu, dibutuhkannya kompromi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk membentuk model. Kedua, guru-guru harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum. Yang ketiga, untuk membuat urutan sesuai dengan apa yang terjadi. Terakhir, membutuhkan kolaborasi dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Untuk kelebihannya, beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, terparalel sehingga akan terjadi persinggungan isi materi. Guru dapat membuat prioritas kurikuler tidak sekedar mengikuti urutan di buku, membantu siswa mempermudah pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru, menambah kreatif guru untuk menganalisis urutan suatu pokok bahasan, mempererat hubungan antar guru mata pelajaran yang berbeda. Dan yang terakhir, aktivitas pada satu pelajaran akan meningkatkan pelajaran yang lainnya. Untuk materi yang terakhir yaitu penerapan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, fragmented. Menurut Pogarty, model fragmented sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran, misalnya diterapkan pada tingkat universitas ataupun sekolah menengah atas. Dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran, akan tetapi di sekolah dasar juga dapat diterapkan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi, tergantung bagaimana guru bisa mengemas pembelajaran sebaik mungkin, agar siswa bisa lebih bermakna dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai contoh penerapan, berikut ini tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan menggunakan pembelajaran terpadu model fragmented. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan berbahasa siswa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan berbahasa meliputi kemampuan mendengarkan, membaca, berbicara, menulis, dan apresiasi sastra. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan kelima kemampuan tersebut dapat meningkat baik secara lisan maupun tertulis. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa siswa diperlukan berbagai usaha, strategi maupun metode yang inovatif dan kreatif, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia tidak menjadi pembelajaran yang membosankan bagi siswa. Dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, diharapkan siswa dapat belajar mandiri dan merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuannya sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang guru harus berusaha untuk membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, potensi, sarana, dan prasarana yang tersedia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kelima aspek kemampuan berbahasa tersebut harus diberikan secara menyeluruh dan terencana, sehingga diharapkan siswa dapat meningkatkan dan menguasai kelima aspek tersebut baik secara lisan maupun tulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam pembelajaran model fragmented ini, kelima aspek dalam keterampilan berbahasa dipenggal-penggal dalam waktu yang berbeda. Hal itu dimaksudkan agar siswa bisa menguasai suatu pembelajaran secara mendalam. Model fragmented ini dalam pemenggalannya bisa disampaikan dalam waktu yang berbeda atau juga penggunaan guru yang berbeda.
Model nested di sekolah dasar dapat diterapkan, khususnya di kelas tinggi, yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasinya, diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan, dengan menggunakan pokok bahasan atau sub pokok bahasan sebagai bingkai untuk menyerang keterampilan, konsep dan perilaku yang diharapkan tercapai. Kemudian menentukan keterampilan-keterampilan lain akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah hal ini dilakukan, maka ditentukan langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan sebagai strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap keterampilan yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, guru harus menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis sehingga pembelajaran terpadu yang diterapkan tidak membingungkan peserta didik ketika belajar di sekolah. Sequenced. Model sequenced ini berguna pada tahap awal proses integrasi atau pembaruan yang menggunakan dua bidang disiplin yang secara mudah dikaitkan dengan yang lainnya. Guru bekerja dengan seorang partner, mulai membuat daftar isi kurikuler secara terpisah. Kemudian tim ini mencoba untuk menyulap potongan-potongan isi yang terpisah sampai keduanya dapat match up. Mereka mencoba untuk menyamakan isi kurikulum yang berbeda guna membuat pemahaman yang lebih baik bagi siswa yang belajar dari keduanya. Pada model ini, kedua disiplin tetap murni, penekanan khusus tetap pada domain bidang studi, tetapi siswa mendapat keuntungan dari isi yang terkait. Untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan model sequenced, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain 1. Kronologis, 2. Kausal, 3. Struktural, 4. Logis dan psikologis atau deduktif dan induktif, 5. Spiral, 6. Rangkaian ke belakang, 7. Hierarki belajar. Misal, dalam pembelajaran IPS dan sains, di sekolah dasar berhubungan dengan fenomena yang ada di sekitar kita dan saling berkaitan dengan bidang studi yang lain, sehingga dalam proses pengajarannya tidak cukup dengan hanya satu bidang studi. Dengan demikian, pengajaran dengan model terpadu yang ada diharapkan dapat membantu pencapaian hasil belajar yang optimal. Selain alasan tersebut, pembelajaran IPS banyak memerlukan hafalan dalam lingkup materi. Oleh karena itu, pembelajaran sering diorganisasikan sekitar tema yang dipilih siswa dan atau menyediakan pilihan-pilihan, memperluas minat dan motivasi siswa. Maka pembelajaran model terpadu di sekolah dasar dapat mengarahkan siswa menggunakan keterampilan secara bermakna dan langsung. Dan pembelajaran IPS dan sains secara terpadu diharapkan meningkatkan transfer belajar.